Selamat malam, Anda menyaksikan dialog spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama saya Ayu Rahmawati. Penegakan hukum menjadi salah satu isu paling krusial dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi. Di satu sisi terdapat kritik lembaga penegak hukum tidak bersikap profesional dalam mengelola kasus. Namun di sisi lainnya banyak kasus-kasus besar yang terungkap karena aksi penegakan hukum macam kasus timah, Jiwasraya Asabri hingga penanganan terorisme, narkoba dan korupsi. Pemerintah fokus pada masalah yang menimpa lapisan masyarakat bawah yakni soal judi online dan saat ini pemerintah berupaya menjerat bandar judi online yang notabene berada di luar negeri. Soal demokrasi, Indonesia paling tidak menyelenggarakan salah satu pemilu besar sepanjang 2024 dengan relatif aman dan lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun demikian, pemilu kali ini pun tidak lepas dari kritik dari kelompok sipil. Dan dalam konteks ini, pemerintahan Jokowi segera menggelar pilkada serentak di berbagai wilayah di tanah air. Kesiapan infrastruktur keamanan dan kerawanan sosial juga menjadi catatan tersendiri dalam pemerintahan kali ini. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, aspek penegakan hukum dan korupsi banyak mendapatkan perhatian publik. Sorotan di bidang penegakan hukum dan korupsi di era kepemimpinan Jokowi yang cenderung negatif sepatutnya menjadi evaluasi perbaikan bagi pemerintahan ke depannya. Penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang banyak mendapatkan sorotan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Walau hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tinggi, yakni 75,6%, namun angka kepuasan di bidang hukum cenderung rendah, yakni 57,4%. Capaian kinerja di bidang penegakan hukum dapat dikatakan melanjutkan tren stagnasi selama 5 tahun terakhir, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah soal penegakan hukum kembali ke titik awal periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Meskipun citra positif Presiden Joko Widodo di mata masyarakat ini cukup tinggi jelang akhir masa jabatan, namun hal ini tidak berarti mengabaikan kritik di bidang penegakan hukum selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sejumlah catatan seperti adanya dugaan intervensi politik yang besar terhadap hukum sudah sepatutnya didengarkan dan menjadi evaluasi bagi pemerintahan selanjutnya. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai kinerja dari aparat penegak hukum seperti Polri, TNI hingga Kejaksaan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berjalan sesuai tugas dan kewenangan yang diatur. Namun menurut Abdul, di masa kepemimpinan Jokowi, hukum dapat diintervensi oleh politik dan kekuasaan untuk mengakomodir kepentingan orang atau kelompok tertentu. Nah, yang terjadi kemarin ini menurut saya terlihat sangat jelas ada intervensi kekuasaan, ya. Karena ada orang yang diperjuangkan untuk bisa jadi pejabat publik. Ya, dalam hal ini anaknya presiden. Saya ngomong apa adanya saja. Siapa namanya Gibran itu, ya. Nah itu kan sebenarnya belum pantas menjadi wakil presiden, gitu, ya. Tetapi karena persyaratan yuridisnya dibuat sedemikian rupa, dia bisa lolos juga. Nah dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dilalah Mahkamah Konstitusi itu adalah pamannya juga kan gitu, iya kan. Artinya suami dari adik bapaknya, gitu. Nah ini yang menurut saya mencederai penegakan hukum di Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi pun, Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2023 belum membaik di skor 34/100, yakni skala 0 artinya paling korupsi dan 100 paling bersih dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Dilihat dari grafik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia periode 2014 hingga 2023, terjadi fluktuasi skor IPK di mana angka tertinggi di skor 40 periode 2019-2020, kemudian terjadi penurunan di skor 34 pada periode 2022 hingga 2023. Skor ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya memberantas korupsi selama periode tersebut. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana menilai, skor indeks persepsi korupsi saat ini yang stagnan membuktikan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Presiden Jokowi jalan di tempat.
Koordinator Utama Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, carut-marut, rusak porak-poranda di era Presiden Joko Widodo. Ada revisi Undang-Undang KPK di sana, ditambah dengan anjloknya integritas dari pimpinan KPK, di mana pimpinan KPK itu dipilih oleh Presiden Jokowi secara langsung sebelum kemudian diserahkan kepada DPR. Undang-undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi juga tidak diundangkan. Senada dengan ICW, Abdul menyoroti kembali revisi Undang-Undang KPK di masa pemerintahan Jokowi yang disahkan, walaupun dianggap mengurangi independensi serta melemahkan KPK. Maksud saya, hukum ini jangan dikotori oleh kepentingan-kepentingan sesaat gitu. Karena yang rusak tidak hanya pada generasi sekarang, tapi juga pada generasi yang akan datang. Karena yang dimainkan sistem. Sementara dari pihak Istana Kepresidenan, Deputi Kelima Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengaku pihaknya selalu terbuka akan kritikan masyarakat terkait persoalan penegakan hukum. Kami memahami bahwa penegakan hukum memang salah satu hal yang sering mendapatkan sorotan dari masyarakat selama kepemimpinan Presiden Jokowi mulai tahun 2014 sampai tahun 2024. Tetapi kami sangat bisa memahami itu karena penegakan hukum itu kan identik dengan penegakan keadilan. Jadi yang namanya keadilan itu sebuah cita-cita yang never ending, sebuah cita-cita yang tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu kritik-kritik dari masyarakat, sorotan masyarakat terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum, kami sangat mendengar itu dan kami mengapresiasi atas penilaian-penilaian masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Rumadi mengingatkan sejumlah terobosan di bidang hukum yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seperti pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, hingga penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan penyelesaian non-yudisial. Saya kira itu hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, tapi bagaimanapun approval rate, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu tidak bisa kita abaikan, sangat tinggi. Penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi menunjukkan bangsa Indonesia masih memiliki PR agar penegakan hukum tak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sudah seharusnya hukum dan keadilan dapat benar-benar diwujudkan dan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Tika Beremau, Fadli Julian, Jakarta. Ya pemirsa, untuk berdiskusi tentang tema ini telah hadir di studio bersama saya malam hari ini ada Mbak Anis Hidayah, anggota Komnas HAM. Selamat malam Mbak Anis, terima kasih waktunya. Baik, dan kami juga masih menunggu kedatangan dari satu lagi narasumber yang akan bergabung ke studio. Ada Pak Visnu Juwono, pengajar administrasi publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Tidak hanya itu, kami juga memiliki satu orang narasumber melalui sambungan virtual, melalui sambungan Zoom. Ada Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, periode 2019 dan berlanjut lagi ya di periode 2024-2029. Selamat malam Bang Nasir, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Saya ingin ke Bang Nasir terlebih dahulu. Bang Nasir, tadi kita telah bersama menyaksikan bagaimana evaluasi dari supremasi hukum dan juga demokrasi, penegakan HAM di era kepemimpinan Pak Joko Widodo. Bagaimana kemudian capaian kinerja pemerintah dan DPR di bidang hukum dan demokrasi selama 10 tahun terakhir ini? Iya, jadi memang demokrasi dan supremasi hukum selama pemerintahan Pak Jokowi itu menjadi sesuatu yang sulit untuk kita nilai, meskipun sebahagian orang menilai bahwa supremasi hukum, demokrasi itu tidak baik-baik amat begitu ya. Paling tidak Saipul Mujani Research and Consulting kemarin merilis hasil survei mereka bahwa 51% ya koresponden atau responden menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi sering melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 52% rakyat takut untuk bicara karena nanti diproses secara hukum. Itu artinya apa? Bahwa supremasi hukum itu belum bisa terwujud di negeri ini.
masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Ya. Supremasi hukum itu menempatkan hukum di tempat yang paling tinggi dalam rangka melindungi segenap lapisan masyarakat dari intervensi siapapun, pihak manapun, terutama penyelenggara kekuasaan. Kenapa kita membutuhkan supremasi hukum? Agar terwujudnya stabilitas nasional, dan itu adalah prasyarat untuk menghadirkan demokrasi. Jadi sebenarnya demokrasi dan supremasi hukum itu menjadi dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu ketika hukum diobrak-abrik oleh kekuasaan, hukum dijadikan alat politik untuk membidik lawan politik, ini kan menunjukkan bahwa negara hukum ya belum bisa kita wujudkan sebagaimana yang diinginkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Jadi catatannya masih banyak begitu ya Bang ya, masih banyak yang harus dioptimalkan begitu dari sisi penegakan hukum. Iya, jadi di satu sisi memang kita akui bahwa dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu ya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, oleh kepolisian, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu bisa kita katakan cukup baik ya. Okay. Mereka berani menangkap ikan-ikan besar. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa tidak bisa dipungkiri ya bahwa masih ada dugaan, saya katakan dugaan, intervensi ya dari penyelenggara kekuasaan terkait dengan masalah penegakan hukum tadi ini. Jadi sekali lagi memang di satu sisi kita disuguhkan dengan penegakan hukum yang bisa membawa kepada kepastian, keadilan dan kemanfaatan, tapi di sisi lain kita juga dipertontonkan bahwa kekuasaan begitu mudah mengintervensi penegakan hukum di negeri ini. Ada dua sisi yang disajikan kepada masyarakat. Saya ingin ke Mbak Anies. Mbak Anies, kalau tadi tanggapan Bang Nasir dari DPR RI mengatakan catatannya masih banyak dan juga masih ada hal-hal yang harus dioptimalkan ke depannya. Bagaimana kalau dari Mbak Anies, dari sisi pandangan Komnas HAM, bagaimana catatan Anda selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi? Saya ingin menebalkan tadi catatannya Pak Nasir bahwa penegakan hukum dan demokrasi tidak baik-baik saja selama 10 tahun terakhir. Dalam konteks penegakan hukum dan demokrasi, sesungguhnya ruhnya kan hak asasi manusia. Dalam penegakan hukum tujuannya kan untuk memastikan hak atas keadilan bagi masyarakat itu terpenuhi. Ada 3 hak yang selama 10 tahun terakhir paling banyak diadukan kepada Komnas HAM terkait dengan dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Pertama adalah hak atas keadilan. Artinya ini yang sangat relevan terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Orang mengalami, terutama yang paling banyak diadukan kan memang Kepolisian Republik Indonesia ya. Jadi adanya ketidakprofesionalitasan Polri dalam menangani kasus, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, termasuk di dalamnya delay in justice ya, dan masih terjadinya praktek-praktek penyiksaan selama proses pemeriksaan maupun ketika para pelaku atau terpidana ini sudah berada di dalam lapas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, indeks demokrasi kita itu kan juga mengalami penurunan ya berdasarkan laporan dari Freedom House, dan itu saya kira bukan sesuatu yang mengada-ngada, memang situasinya seperti itu karena situasi hak asasi manusia, karena situasi penegakan hukum yang masih jauh dari apa yang semestinya gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus yang diadukan ke Komnas HAM misalnya, seperti paling banyak adalah kasus konflik agraria, baik itu dalam kasus proyek strategis nasional gitu ya, satu pembangunan yang kita saya kira sangat setuju bahwa pembangunan itu memiliki tujuan yang sangat baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi yang lain, proyek-proyek pembangunan nasional selama periode pemerintahan Pak Jokowi itu juga memiliki dampak lain, di mana terjadinya banyak sekali praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kekerasan ketika masyarakat memprotes gitu ya, penggusuran, kemudian juga makin sempitnya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Para pembela HAM atau masyarakat yang bekerja untuk mendampingi masyarakat itu mengalami kriminalisasi, kemudian juga termasuk kebebasan pers gitu. Jadi ini semua berdasarkan kasus-kasus yang diterima pengaduannya oleh Komnas HAM setiap tahun, di mana kami menerima sekitar 5.300-an. Artinya kalau 10 tahun ya berarti 50.000
dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi yang terjadi di Indonesia dengan 3 hak yang paling banyak diadukan: hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan, dan hak atas rasa aman. Dan berdasarkan survei publik yang juga dilakukan oleh Komnas HAM beberapa tahun terakhir, itu memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia, di mana 32% masyarakat itu merasa tidak aman dan merasa khawatir ketika menyampaikan pendapat di Indonesia. Artinya ini ruang sipil kita gitu ya, dalam masyarakat menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, itu mengalami serangan balik, baik itu bentuknya kriminalisasi, intimidasi, termasuk dalam juga kebebasan akademik, kebebasan pers, kemudian juga kebebasan atau dalam ekspresi seni, budaya, dan yang lain-lain. Oke, ada 3 hak yang tadi baik diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM, menjadi catatan juga untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo 10 tahun ke belakang. Tapi tadi dari catatan-catatan yang sudah diberikan oleh Mbak Anies, kira-kira capaian atau apa, ada sebuah prestasi yang pernah ditorehkan selama 10 tahun ke belakang? Ya, setidaknya ada beberapa kebijakan yang memang lahir ya 10 tahun terakhir. Misalnya adalah terkait dengan pelindungan perempuan, lahirnya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, penghapusan TPKS. Undang-undang ini sudah ditunggu cukup lama, selama 10 tahun gitu ya, karena perempuan, anak disabilitas selama ini memiliki kerentanan di mana mereka potensi menjadi korban TPKS dengan berbagai bentuknya. Dan pada tahun 2022 lalu undang-undang ini akhirnya disepakati. Tetapi di sisi yang lain masih banyak agenda-agenda yang harusnya pemerintah juga hadirkan dalam bentuk kebijakan ya, seperti undang-undang terkait dengan pelindungan masyarakat adat. Ini sudah sekitar 12 tahun tetapi tidak kunjung ada tanda-tanda bagaimana ini kemudian disahkan gitu. Kemudian yang kedua, RUU tentang pelindungan pekerja rumah tangga. Ini juga sudah 20 tahun ya. Bagaimana situasi PRT di Indonesia, ada sekitar 5 juta lebih perempuan yang bekerja sebagai PRT, memiliki kerentanan menghadapi pelanggaran hak asasi, situasi kerja yang tidak layak, kekerasan, dan situasi-situasi yang lain yang misalnya mendekati praktek perbudakan modern gitu. Sementara kita juga memiliki banyak sekali pekerja rumah tangga yang bekerja di berbagai negara gitu. Jadi termasuk juga ada beberapa regulasi yang berpotensi melanggar hak asasi ya selama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun terakhir, yaitu misalnya lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Komnas HAM melakukan kajian atas undang-undang ini, di mana dari 79 undang-undang yang kemudian direvisi melalui Omnibus Law itu melahirkan praktek-praktek pelanggaran hak asasi, termasuk di dalamnya adalah kelompok pekerja. Baik, itu tadi evaluasi dari Komnas HAM ya untuk 10 tahun ke belakang. Saya ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, kalau tadi sudah mendengarkan dari Komnas HAM, kita ingin dengar dari lembaga legislatifnya selama 10 tahun ke belakang, apa saja capaian-capaian yang telah diraih oleh Komisi 3 DPR bersama dengan pemerintah? Ya, memang tidak mudah untuk memberikan penilaian terhadap lembaga legislatif ya, terutama komisi yang yang punya tupoksi terkait dengan penegakan hukum. Kita sadar bahwa di dalam itu berbagai macam warna dan juga tentu berbagai macam latar belakang kepentingan yang ada di sana. Begitupun ya, DPR berusaha ya untuk melakukan semacam sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait upaya kita mewujudkan supremasi hukum. Tapi memang tadi Mbak Anissa menyampaikan bahwa ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memang itu sangat rentan dan kemudian berpotensi bahkan sudah terjadi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Dan oleh karena itu sebenarnya kita butuh Mahkamah Konstitusi ya untuk menginterupsi jika memang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu melanggar konstitusi. Tapi sekali lagi memang ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk kita wujudkan karena di sana juga terjadi semacam proses pembusukan ya. Dan ini hampir terjadi di semua lini, dan karena itu memang kita harapkan pemerintahan yang baru yang akan datang itu berusaha untuk memperbaiki ya, melakukan semacam revolusi dalam penegakan hukum. Tidak cukup dengan reformasi dalam pandangan saya, tapi revolusi penegakan hukum di mana Pak Presiden diharapkan bisa
menjadi orang yang berada di depan ya dalam konteks penegakan hukum. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah supremasi hukum. Ya, supremasi hukum itu menempatkan hukum di atas atau di tempat yang tinggi. Jadi supremasi hukum itu ya adalah benteng ya yang kuat untuk menahan intervensi dari siapapun, oleh siapapun ya, hatta kepada penyelenggara kekuasaan. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya oleh masyarakat Indonesia, karena memang negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Cita-cita untuk menghadirkan supremasi hukum memang masih jauh dari harapan, tapi DPR ya tentu saja berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam latar belakang yang ada di dalamnya untuk menghadirkan peraturan perundang-undangan yang bisa mengarah kepada upaya supremasi hukum. Memilih calon hakim agung, memilih calon hakim Mahkamah Konstitusi, bermitra dengan Jaksa Agung, dengan kepolisian, dengan KPK. Sebenarnya itu adalah media untuk mengarah terwujudnya supremasi hukum di Indonesia. Oke, supremasi hukum menjadi hal yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia dan pastinya dari DPR maupun Komnas HAM memegang peranan yang sangat vital begitu ya untuk terbentuknya supremasi hukum di Indonesia. Baik, pemirsa, setelah ini kita masih akan berdiskusi dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan virtual setelah ini, tapi kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Di tengah berbagai torehan prestasi, 10 tahun pemerintahan Joko Widodo membuahkan pertanyaan besar. Mengapa sosok presiden pertama yang lahir dari rakyat biasa diakhiri dengan gerakan darurat demokrasi? Koresponden CNN Indonesia, Ausirion Dholu, mengajak Anda untuk mengingat kembali peran Jokowi selama 10 tahun terakhir. Dari rakyat, kita siap menjadi Indonesia sebenarnya. Jokowi JK adalah kita. Teruskan tadi Pancasila tadi. Yang pertama, saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Jokowi adalah kita. Kalimat ini pernah menggema, mencerminkan harapan besar tentang seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, sehingga diharapkan akan mengerti betul tentang esensi demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun setelah 9 tahun berlalu, pertanyaan besar kini menghantui kita semua. Apakah kita masih merasa diwakili? Apakah suara kita masih didengar? Dan apakah Jokowi adalah kita? Jokowi bukan kita. Jokowi berubah, kita tidak. Saya mungkin mulai berhenti untuk bicara keteladanan. Karena itu ilusi. Karena saya kemudian berpikir bahwa berbicara atau meminta keteladanan dari orang yang berkuasa itu kayaknya agak mustahil. Bagi seorang Jaleswari Pramodawardhani, mantan anggota tim 11 yang pernah berperan strategis dalam perjalanan politik Joko Widodo ke kursi presiden, kini menganggap idiom Jokowi adalah kita sebagai mitos belaka. Kita yang selalu memitoskan Presiden Jokowi sebagai orang baik, presiden rakyat, orang yang polos dan lain-lain itu mungkin kedepannya dari pengalaman ini saya mungkin ingin mengatakan bahwa kita memang tidak boleh mempercayai manusia, kita tidak boleh mempercayai tokoh, kita tidak boleh mempercayai figur, tetapi tetap genggamlah nilai, karena nilai tidak berubah. Manusia bisa berubah, nilai tidak. Nah, bagaimana caranya? Ya, ciptakan mekanisme pengawasan yang kuat.
kelompok masyarakat juga memberikan catatan tajam soal kebebasan sipil di era Presiden Jokowi. Anita Wahid, putri ketiga Gus Dur yang menjadi salah satu hakim pada People's Tribunal, mengungkap program Nawacita khas Jokowi telah berubah menjadi Nawadosa ketika Jokowi dianggap telah merusak esensi kebebasan sipil dengan memanipulasi keinginan rakyat agar selalu sejalan dengan keinginannya. Kalau slogannya adalah Jokowi adalah kita, mungkin sekarang masih berlaku sebenarnya. Tapi kitanya itu siapa? Mungkin itu yang berubah, mungkin kita itu sudah bukan lagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kitanya adalah kelompok-kelompok tertentu, terutama keluarganya sepertinya gitu ya, yang memang diuntungkan dengan berbagai macam kebijakannya. Pihak istana mengakui bahwa merosotnya indeks demokrasi Indonesia bagai sebuah paradoks di saat Jokowi adalah satu-satunya presiden yang mampu menjaga tingkat kepuasan publik mencapai 80% di akhir kepemimpinannya. Gaya berpolitik Jokowi dalam merangkul lawan politik dan para pengkritik dianggap sebagai sebuah realitas yang harus diutamakan demi menjaga program kerja Jokowi, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Untuk membandingkan hasil survei itu dengan demokrasi ya, dengan hasil kepuasan masyarakat yang malah lebih tinggi ya di ujung pemerintahan dia. Nah, kalau bisa kita lihat apple to apple, ini kan paradoks. Demokrasi dianggap menurun, tapi kepuasan publik ini sangat naik, 80% loh. Paradoks ini terjadi karena Jokowi disebut tak pernah mengedepankan prinsip demokrasi substantif dalam 10 tahun pemerintahannya. Kita juga mengetahui bagaimana Pak Jokowi seringkali tidak konsisten apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Ini berbahaya bagi kultur berpolitik ya. Dalam berpolitik yang secara sehat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu harus selaras. Kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan kita sebagai bangsa yang merdeka. Para politisi yang beradab dan juga warga negara yang turut berkeadaban. Bagaimana caranya? Berikan ruang bagi oposisi, dan yang kedua, tumbuhkan iklim kebebasan sipil untuk merestorasi demokrasi kita. Ausrion Dholu, Devi Fitriani, Jakarta. Masih bersama kami di program spesial Dialog 10 tahun pemerintahan Jokowi di bidang supremasi hukum dan demokrasi. Masih bersama Mbak Anis dan juga ada Pak Visnu sudah datang hari ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih setelah menunggu. Sama-sama Pak. Dan juga di sambungan virtual ada Bang Nasir Jamil. Saya ingin ke Pak Visnu terlebih dahulu. Pak Visnu, kalau tadi saya sudah menanyakan kepada Mbak Anis dan juga Bang Nasir mengenai evaluasi dari pemerintahan Joko Widodo 10 tahun ke belakang dalam sudut pandang supremasi hukum dan juga demokrasi. Bagaimana jalannya? Apa yang bisa kita apresiasi dan apa yang bisa kita kritik, Pak? Ya, jadi menurut saya memang terjadi kemunduran dalam supremasi hukum dan demokratisasi ya. Dan hal ini juga diakui oleh mantan orang-orang kepercayaan yang di KSP kan, tadi Bu Jaleswari, Pak Andi Wijayanto gitu kan, mengakui bahwa memang ada kemunduran dalam hal demokratisasi dan penegakan hukum. Dan saya perkirakan karena memang ini sengaja tidak diprioritaskan. Karena Pak Jokowi sepertinya memprioritaskan pembangunan yang cepat. Karena kan kalau misalnya ada sepertinya anggapan beliau dan mungkin orang dekatnya itu demokratisasi dan penegakan hukum itu mengganggu proses pembangunan yang cepat. Nah ini sepertinya yang dilakukan, makanya terjadi pelemahan demokratisasi kan, yang banyak dikritik tidak hanya oleh orang-orang dekatnya, yang bekas orang-orang dekatnya, tapi juga banyak civil society dan akademisi. Jadi saya rasa itu yang terjadi ya, bahwa memang dalam hal demokratisasi dan penegakan hukum tidak menjadi prioritas. Dan puncaknya adalah salah satunya revisi Undang-Undang KPK. Ya, jadi itu kan KPK kan salah satu produk dari reformasi untuk penegakan hukum dalam hal kasus korupsi kan. Tapi ternyata malah di zamannya Pak Presiden Joko Widodo KPK justru dilemahkan gitu. Oke, tadi ada beberapa kritik yang dilontarkan oleh Pak Visnu, tapi dalam 10 tahun ke belakang apakah ada apresiasi yang bisa kita berikan dalam supremasi hukum dan juga demokrasi? Ya makanya itu kami
dari akademisi ini agak-agak sulit dalam hal melihat apresiasi demokratisasi, tapi dalam arti mungkin yang bisa diapresiasi ya beliau bisa menciptakan stabilitas politik, ya. Tapi ya itu lagi dalam hal untuk pembangunan yang lebih cepat. Jadi stabilitas politik saya rasa memang itu achievement yang harus diakui dengan membentuk koalisi yang besar, tetapi itu lagi atas ongkos demokratisasi yang lebih substantif, ya. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, kalau tadi kita telah membahas bagaimana refleksi 10 tahun ke belakang, kami ingin mengetahui, karena mungkin masyarakat belum banyak yang tahu juga, bagaimana dengan kerjasama antar lembaga penegak hukum yang terjadi selama ini. Apakah menemui tantangan atau seperti apa selama 10 tahun? Iya, jadi seharusnya kan memang ada, ya, artinya begini, presiden itu memiliki kekuasaan dan diharapkan kekuasaan itu bisa menjadi pengarah terkait dengan badan-badan atau katakanlah lembaga-lembaga penegakan hukum. Jadi upaya untuk mengintegrasikan sistem penegakan hukum kita memang ini masih sedang berjalan, ya. Sehingga kemudian mereka tidak tumpang tindih, ya, tidak punya kewenangan yang sama, sehingga berpotensi untuk saling katakanlah saling untuk bersama-sama, tapi berpotensi untuk terjadinya benturan begitu, ya. Nah, oleh karena itu ini harus ditata ulang, ya. Misalnya KPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, begitu juga badan-badan peradilan yang ada di negara kita ini. Jadi upaya untuk menghadirkan sebuah sistem pemidanaan, ya, yang baik, ya, itu memang kan membutuhkan sejumlah prasyarat, ya. Di samping peraturan perundang-undangan yang baik, kemudian juga aparat penegak hukum yang baik, kemudian juga sarana dan prasarana yang baik, dan juga soal bagaimana aparat penegak hukum itu bisa dilindungi, kesejahteraan mereka bisa diperhatikan oleh negara. Karena apapun ceritanya, orang yang berhadapan dengan hukum selalu membutuhkan mereka, ya. Nah, karena itu ketika mereka dalam tanda kutip tidak tahan godaan, maka mereka akan mudah untuk diintervensi, ya. Baik itu intervensi kekuasaan, ya, maupun juga intervensi dalam bentuk uang. Gitu. Nah, karena itu sekali lagi upaya untuk menghadirkan sistem penegakan hukum yang berintegritas ini memang masih butuh waktu. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya selalu mengatakan pemerintahan yang akan datang itu bisa mewujudkan harapan masyarakat Indonesia. Iya, harapannya ada di Anda juga, Bang Nasir, karena Anda kan kembali menjabat ya di DPR RI Komisi 3 begitu. Iya, jadi ya betul. Saya juga mengatakan bahwa DPR sebagai penyambung lidah rakyat diharapkan juga bisa memposisikan dirinya mereka adalah bahagian dari masyarakat. Meskipun partai-partai politik hari ini berkoalisi dengan pemerintahan yang terpilih, tapi kita harus ingat bahwa DPR juga punya hak, ya, artinya suara masyarakat ada di dalamnya begitu. Jadi tetap saja harus kritis, ya, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Oke, harus difokuskan kepada kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, itu garis bawah yang kita harapkan terjadi, ya. Saya ingin ke Mbak Anis. Mbak Anis, kalau tadi sudah bercerita Bang Nasir bagaimana dinamika selama 10 tahun terakhir, bagaimana sinergitas antar lembaga, kalau dari Komnas HAM seperti apa? Bagaimana sinergitas antar lembaga yang akhirnya bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat? Iya, saya juga sulit melihat dan menilai bagaimana sinergitas antar lembaga penegak HAM, ya, tetapi lembaga penegak HAM maupun penegak hukum. Jadi secara umum misalnya saya ingin menggarisbawahi dalam konteks penegakan hukum kita masih punya tantangan yang sangat besar untuk memastikan bahwa keadilan sebagai tujuan paling tinggi dalam penegakan hukum itu ada pada puncak, gitu, ya, karena kita masih mendengar bahwa misalnya ada putusan bebas dalam kasus Kanjuruhan, ada putusan bebas dalam kasus mantan Bupati Langkat, gitu, ya, yang
Komnas HAM pernah melakukan satu penyelidikan di mana terjadi perbudakan modern luar biasa dengan sejumlah korban, bahkan ada yang meninggal dunia gitu ya. Tetapi dalam sistem peradilan kita, para terduga pelaku ini justru dibebaskan gitu. Dan masih banyak lagi saya kira kasus-kasus yang itu mencederai rasa keadilan. Dan yang terakhir saya kira adalah soal munculnya gerakan darurat demokrasi ya, yang ini menjadi penanda bagi kita semua merefleksikan bahwa sesungguhnya hukum kita ini bisa dipermainkan oleh kekuasaan, terjadi penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, sehingga kemudian lembaga peradilan kita disalahgunakan juga gitu ya oleh kekuasaan yang menghasilkan satu putusan yang itu tidak mencerminkan rasa keadilan bagi publik gitu ya, baik itu Mahkamah Konstitusi misalnya, kemudian KPK diperlemah gitu ya, kemudian peradilan-peradilan umum, apalagi kalau kita bicara pelanggaran HAM berat gitu ya. Komnas HAM sudah menyelidiki 16 peristiwa pelanggaran HAM berat, di mana dari 4 peristiwa itu baru 4 yang kemudian diproses melalui pengadilan HAM. Dan pada masa pemerintahan Pak Jokowi ada satu kasus, yaitu kasus Paniai, di mana pengadilan HAM mengatakan tidak terbukti adanya tanggung jawab komando dalam kasus Paniai, sehingga kemudian naik ke kasasi. Tetapi sampai hari ini juga tidak kunjung terjadi proses kasasi karena hakim HAM-nya gitu ya masih diseleksi melalui 3 kali seleksi, itu pun selalu batal gitu. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kita masih punya persoalan besar dalam sistem peradilan kita, sehingga hak atas keadilan yang merupakan hak setiap warga negara itu belum sepenuhnya dijamin oleh negara. Oke, masih ada hal-hal yang harus ditebalkan, digarisbawahi, harus menjadi perhatian oleh pemerintah dari Presiden Joko Widodo dan transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto tentunya. Saya kembali ke Pak Visnu. Pak Visnu, tadi masih ada beberapa catatan yang diutarakan Pak Natsir dan juga oleh Mbak Anies begitu ya. Kalau dari pandangan Anda, bagaimana pemerintah telah menjaga ruang demokrasi berjalan selama ini? Bagaimana pemerintah bisa hadir untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat? Nah itu dia, dalam arti tadi sudah banyak masalah-masalah yang diangkat oleh Mbak ya, terkait dengan penegakan hukum. Nah tentu saja implikasinya pada penegakan demokratisasi gitu. Kita tentu saja harus membandingkan pemerintah Jokowi ini dengan pemerintah pasca reformasi ya, misalnya Pak Bu Mega, Habibie, dan Pak SBY ya. Kalau kita lihat misalnya Mahkamah Konstitusi, kalau dibanding misalnya dengan zamannya Pak Mahfud dan Pak Jimli Asidiki, tentu saja kredibilitasnya lebih rendah sekarang karena melahirkan putusan kontroversi kan terkait dengan misalnya batasan umur untuk wakil presiden, kemudian batasan umur untuk calon gubernur. Nah itu kan itu saja sudah menunjukkan hal yang ini. Kemudian belum lagi masih ada beberapa hakim Mahkamah Agung yang terkena OTT. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa pembenahan penegakan hukum itu stagnan, bahkan bisa dikatakan mundur. Nah tentu saja kalau tidak ada penegakan hukum yang imparsial, demokratisasinya menjadi tidak netral gitu kan. Oke, koalisi gemuk bisa menciptakan stabilitas politik, tapi atas ongkos apa? Atas ongkos check and balances. Jadi tidak ada yang bisa mengkritisi, tidak ada yang bisa mengawasi. Karena kan salah satu fungsi utama dari DPR adalah pengawasan. Dan dengan bergabungnya sebagian besar partai politik dalam koalisi, tentu saja fungsi pengawasan DPR menjadi tumpul. Banyak undang-undang yang bisa lolos hanya dalam beberapa hari, ya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan salah satunya, dan ya beberapa undang revisi KPK juga dilakukan dalam operasi senyap gitu, dan singkat gitu. Jadi ya itu lagi demokratisasinya dalam hal apa gitu kan, karena kebijakan-kebijakan strategis yang untuk menegakkan demokratisasi dan fungsi DPR yang utama yaitu pengawasan itu ternyata dilemahkan dengan agenda utama lagi-lagi untuk pembangunan gitu.
itu. Oke, baik. Kita tahan dulu, nanti kita masih akan lanjutkan dialog kita, dialog spesial 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di dialog spesial 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Dan kami masih ada dengan 3 narasumber kita. Saya ingin kembali ke Bang Nasir yang masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Bang Nasir, kalau misalkan mungkin masyarakat tidak terlalu bisa melihat begitu ya rapat-rapat yang terjadi di Komisi 3 DPR RI. Mungkin dari selama Anda menjabat dan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bisa diceritakan ada dinamika apa saja yang terjadi dan bagaimana cara menyelesaikan dinamika tersebut? Apa dampaknya untuk masyarakat? Ya, tentu saja dalam lembaga politik seperti DPR itu, ya masing-masing kekuatan politik punya kepentingan, ya. Dan ketika kepentingan ini tidak bertemu, maka tentu saja ada upaya-upaya untuk merealisasikan apa yang diinginkan tersebut. Ya, tapi untunglah masih ada kekuatan di luar parlemen, ya, yaitu mahasiswa, masyarakat misalnya, yang melakukan unjuk rasa, ya, sehingga kemudian upaya-upaya untuk misalnya menurunkan derajat demokrasi itu bisa dicegah, ya, bisa diantisipasi. Jadi DPR itu memang lembaga perwakilan rakyat, tapi di dalamnya adalah kekuatan-kekuatan politik, ya, sehingga memang dengan latar belakang yang berbeda, ya mereka bisa berusaha untuk merealisasikan apa yang mereka lakukan. Nah, karena itu memang dibutuhkan kepemimpinan yang bisa beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga kemudian masyarakat merasa terayomi dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan tentu juga bersama pemerintah. Jadi ini memang tantangan demokrasi di lembaga DPR, di mana kekuatan-kekuatan politik ada di dalamnya. Oke, tapi berarti ini menandakan bahwa ruang-ruang demokrasi masih terus berjalan ya, Bang Nasir ya, masih terus dijaga ya? Ya, makanya saya katakan ketika misalnya tadi disebutkan oleh Pak Mas Wisnu ya, bahwa mungkin mayoritas atau katakanlah seluruh kekuatan politik di DPR hari ini bersama pemerintah, maka siapa yang akan menjadi pengawas? Ya, tentu saja saya katakan bahwa DPR tidak boleh lupa bahwa ada suara rakyat di gedung itu. Sehingga meskipun bersama pemerintah, DPR punya kewajiban untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak berkorelasi dengan kepentingan masyarakat. Yang kedua, lembaga-lembaga negara penunjang seperti Komnas HAM, ya, LPSK, itu juga diharapkan bisa terus mengawasi dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dalam konteks penegakan hukum, supremasi hukum, Mahkamah Konstitusi itu diharapkan menjadi mahkamah yang betul-betul berwibawa, bermartabat, sehingga bisa menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat ketika pemerintah dan DPR dalam tanda kutip ya tidak menghasilkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Oke, perlu kerjasama dan penguatan dari semua unsur penegak hukum yang ada di Indonesia untuk bisa menjaga ruang demokrasi seperti yang tadi dibilang oleh Bang Nasir. Saya ingin ke Mbak Anis. Mbak Anis, sekarang kita berada di masa transisi. Akan segera mempunyai presiden baru, presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau kita melihat dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir, apa yang kemudian menjadi rambu-rambu untuk era kepemimpinan selanjutnya? Ya, saya kira Pancasila dan konstitusi itu tetap menjadi rambu-rambu utama, di mana baik di dalam Pancasila maupun konstitusi, kalau kita membaca secara jernih, itu kan isinya sebenarnya hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itulah yang ke depan tentu dalam pemerintahan baru penting untuk terus kita sampaikan, penting menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dalam
menyusun program-program pembangunan, bagaimana memastikan penegakan hak asasi manusia juga menjadi prioritas, termasuk para korban yang jumlahnya sangat banyak, korban-korban pelanggaran HAM berat yang sudah menunggu cukup lama, ini juga menunggu kehadiran negara untuk memastikan proses hukum itu tetap berjalan meskipun ada proses-proses lain seperti proses pemulihan sebagai bagian dari proses non-yudisial gitu ya, tetapi proses hukum terhadap terduga pelaku pelanggaran HAM berat tentu ditunggu oleh para korban dan masyarakat gitu. Lalu hal lain adalah dalam setiap pengambilan kebijakan tentu membutuhkan satu proses partisipasi bermakna di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap pengambilan kebijakan, usulan-usulan kebijakan yang lahir dari kepentingan publik itu mesti didahulukan gitu ya. Banyak sekali PR-PR atau pekerjaan kemarin yang belum selesai seperti yang saya sampaikan di awal, RUU yang harusnya segera disahkan gitu ya, yang itu bisa menjamin kehidupan masyarakat lebih baik seperti RUU masyarakat adat, RUU PPRT, kemudian penguatan kembali KPK misalnya gitu ya, kemudian penguatan lembaga hak asasi manusia dan lain-lain, itu saya kira penting untuk diprioritaskan. Dan bagaimana pembangunan ke depan itu mesti berlandaskan pada hak asasi manusia, karena merefleksikan 10 tahun terakhir gitu ya, bagaimana program pembangunan nasional atau PSN itu yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kesejahteraan masyarakat, justru memiliki dampak yang sangat buruk dalam terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira ini bisa menjadi pelajaran yang sangat penting ke depan dalam menyusun program pembangunan ke depan. Program pembangunan harus berlandaskan hak asasi manusia, itu dia. Saya ingin ke Pak Visnu. Pak Visnu, kalau tadi kita telah mendengar dari Mbak Anies begitu ya, bagaimana apa saja poin-poin yang menjadi rambu di pemerintahan Prabowo Subianto nantinya. Bagaimana seharusnya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia menjaga ruang demokrasi untuk keberlangsungan kepemerintahan ke depannya? Ya, dalam arti begini, mungkin tadi banyak hal yang saya kritisi terkait dengan Pak Jokowi ya, tapi mungkin ada satu hal yang mungkin saya bisa apresiasi dari Pak Jokowi adalah mempertahankan demokrasi populisme ya, dalam arti beliau sendiri kan menunjukkan bahwa ternyata bukan hanya elit Jakarta saja yang bisa menjadi presiden gitu kan, tapi beliau orang dari Solo dan bisa menjadi presiden melalui elektoral pemilihan umum yang demokratis, relatif demokratis lah gitu ya. Nah tentu saja ini hal yang esensial yang perlu dijaga oleh Pak Prabowo juga, karena kan Pak Prabowo juga pada akhirnya memperoleh benefit dari demokrasi populisme ini gitu, karena kan dia mengandalkan dukungan dari Pak Jokowi hingga terpilih. Dan mungkin yang perlu saya apresiasi adalah masa transisi ini baru pertama kali relatif mulus. Ya, dalam arti ini dalam sejarah baru kali ini seorang presiden yang sudah tinggal beberapa bulan menjabat lagi mengangkat menteri yang menjadi pilihan presiden yang akan berkuasa nantinya. Nah ini kan sebuah tradisi yang harusnya bisa dijaga ya, karena kan kita ketahui tradisi transisi pemerintah dari Habibie ke Gus Dur, kemudian dari Gus Dur ke Megawati nggak akur gitu kan, kemudian apalagi dari Megawati ke SBY juga tidak akur. Nah itu hal yang baik, dan tentu saja harapan saya adalah kedepannya Pak Prabowo harus lebih memprioritaskan penegakan hukum yang esensial. Jadi PR utamanya adalah bagaimana menciptakan sistem penegakan hukum yang imparsial, yaitu dengan melakukan reformasi yang substantif di Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan tentu saja kepolisian. Saya rasa kepolisian dan kejaksaan ini kan sebenarnya bisa dalam ranah eksekutif ya, jadi beliau bisa punya kesempatan itu, karena itu sistem reformasi penegakan hukum salah satu PR besar dari era reformasi yang belum pernah tertuntaskan. Dan ini ternyata rawan dieksploitasi oleh penguasa, dan itu terbukti di masa pemerintahan Jokowi kemarin. Oke, jadi ada iklim di masa transisi ini yang relatif adem ayem saja begitu ya Pak Visnu, ini bisa diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Baik, pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog dan diskusi kita pada malam hari ini, kita akan
melihat terlebih dahulu ada pernyataan dan juga pidato yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo berikut ini. Kita saksikan bersama. Kualitas SDM hakim adalah kunci. Integritasnya, profesionalismenya, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat, kepekaannya terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi, bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, tetapi juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum. Misalnya, penerapan sistem restoratif justice sebagai terobosan penyelesaian perkara. Hadirin yang saya hormati, pemerintah mengapresiasi inovasi-inovasi Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan transformasi hukum, peningkatan penggunaan sistem e-court, pengembangan decision support system DSS berbasis artificial intelligence yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya. Ya, saya ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, tadi kita mendengarkan bersama pidato Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap kualitas SDM hakim yang menjadi kunci kalau kata Presiden Joko Widodo. Bagaimana pandangan dan juga komentar Anda terhadap hal ini? Itu kan sangat menentukan nasib seseorang. Hidup dan mati serta masa depan seseorang itu ketika dia menjadi pesakitan itu ditentukan oleh hakim. Ya, oleh karena itu badan-badan peradilan ya itu kan harus steril dari berbagai macam intervensi begitu. Ya. Nah, karenanya bukan hanya soal sensitivitas ya keadilan, bukan hanya soal mengadopsi teknologi untuk menghadirkan keadilan ya, tapi juga soal perlindungan terhadap para pengadil, kesejahteraan untuk para pengadil itu harus diberikan oleh negara. Jadi ketika negara dalam undang-undang aparatur sipil negara mengakui bahwa hakim itu adalah pejabat negara, maka negara juga harus merealisasikan apa yang menjadi hak-hak pejabat negara itu. Jadi kalau ada hakim-hakim belakangan ini yang bergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia, mereka berunjuk rasa soal kesejahteraan, itu sebenarnya mereka sedang menuntut hak mereka karena mereka sudah diakui oleh negara sebagai pejabat negara, tapi negara abai untuk merealisasikan hak-hak mereka. Jadi harapan kita, Pak Prabowo ya bisa merealisasikan harapan para hakim ini sehingga apa yang diharapkan oleh negara soal sensitivitas, keadilan, dan lain sebagainya itu bisa diwujudkan oleh badan-badan peradilan di Indonesia. Baik, ini yang juga diharapkan oleh masyarakat Indonesia karena bagaimanapun kualitas hakimnya nanti juga akan berujung pada keadilan hukum yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu pastinya. Ini yang kita harapkan bersama. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada ketiga narasumber kami pada kesempatan kali ini, Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR periode 2019-2024, ada Mbak Anis Hidayah, anggota Komnas HAM, dan juga Pak Visnu Juwono, pengajar administrasi publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Dan pemirsa, usai sudah diskusi kita di program spesial 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya Ayu Rahmawati pamit, selamat malam, sampai jumpa.